sampaikan lagi bahwa untuk kekhawatiran akan terjadinya PHK massal dalam era transisi dalam waktu dekat itu saya kira kemungkinan belum terjadi ya, karena ulangin lagi bahwa batu bara masih menjadi sumber energi yang paling murah ya dan paling bisa diandalkan, dan ketergantungan kita dan beberapa negara-negara tujuan ekspor kita terhadap batu bara cukup besar. Nah, ini yang menarik memang karena tergantung demand batu bara ini, dan kita 99% ekspor batu bara kita itu ke negara-negara Asia Pasifik yang sebagian besar itu masih mengandalkan sumber energinya terhadap batu bara, termasuk Jepang, Taiwan, Korea, dan juga negara-negara Asia Tenggara. Dan itu mereka punya rencana energi plan-nya juga memang bertahap ya, akan mengurangi batu bara, tapi dalam beberapa tahun ke depan ya itu mereka masih mengandalkan batu bara termasuk Tiongkok. Nah, yang kami khawatirkan ya kalau konteksnya PHK adalah jika dalam waktu dekat, misalnya beberapa tahun ke depan ini, tren harga itu merosot berkepanjangan ya, seperti misalnya waktu zaman COVID atau sebelumnya nih 2014 sampai 2016 itu beberapa tahun memang harga batu bara itu sangat rendah. Nah, ini yang sangat kita khawatirkan, apalagi biaya operasional ini sejak 2 tahun terakhir ini sudah meningkat ya, operasional dari peningkatan fuel cost ya, karena fuel cost itu 30% sampai 35% dari biaya operasional. Kemudian royalti tarifnya ini sudah naik sejak tahun lalu hampir 2 kali lipat, dan banyak beban-beban biaya termasuk penempatan dana hasil ekspor. Nah, jika itu yang terjadi, ya PHK yang bisa terjadi itu sebelum terjadinya transisi. Nah, ini yang tentu saja yang kita sering diskusikan dengan pemerintah, bahwa support sektor batu bara ini sangat penting karena selain sumber energi juga sumber penerimaan negara. Nah, ini yang kita khawatirkan jika terjadi memang penurunan harga yang berkepanjangan. Mungkin karena terjadi mungkin oversupply, atau tadi disampaikan Pak Bob misalnya tiba-tiba Tiongkok mengurangi penggunaan batu bara. Tapi memang dalam waktu dekat kita belum melihat ke arah situ. Tapi tentu saja kita harus mengantisipasi jika memang terjadi perubahan-perubahan, atau misalnya katakanlah mungkin ada outbreak lagi atau seperti apa ya. Nah, itu yang kita khawatirkan, penurunan harga berkepanjangan dalam waktu dekat. Tapi rasanya sih melihat outlook saat ini kita belum melihat ada indikasi ke arah situ. Indikasinya jauh lah ya Pak ya, karena memang orang masih sangat mengkonsumsi begitu ya energi hasil dari batu bara, dan batu bara masih menjadi energi pilihan ya. Saya ke Pak Bob, mungkin ada negara percontohan atau mungkin apa yang harus dilakukan Indonesia ya, namanya mitigasi begitu, apa yang harus dilakukan begitu, khususnya untuk para pekerja-pekerja tambang ini, kalau dari side Anda seperti apa? Ya, kalau saya ambil contoh bagaimana Singapura ya, mereka mempersiapkan tenaga kerjanya menghadapi transformasi teknologi ya, Industrial Revolution 4.0. Jadi di Singapura itu mereka membentuk komite ya di negaranya yang terdiri dari Menteri Tenaga Kerja, Menteri Perekonomian ya, dan beberapa kementerian. Mereka membuat peta jalan ya, bagaimana transformasi teknologi itu mereka laksanakan. Kemudian dari peta jalan itu bagaimana itu diturunkan ke dalam institusi-institusi pendidikan. Apakah itu university, kemudian balai latihan kerja. Nah, kemudian dari university dan balai latihan kerja dan tempat-tempat pelatihan itu di-create modul-modul pelatihan-pelatihan yang baru ya, yang mengadopsi teknologi baru seperti apa ya. Dan kemudian para pekerja itu disediakan dana ya, fundraising ya, yang bisa mereka gunakan untuk mengikuti pelatihan. Jadi ada policy di fiskalnya ya untuk melakukan transformasi kerja dan skill. Ya. Kalau kita kan sekarang fiskalnya masih untuk pencari kerja ya. Nah, tapi kalau di Singapura, kemudian juga saya lihat di Korea Selatan, ya di Malaysia, itu fiskalnya mereka sudah arahkan bagaimana mempersiapkan transformasi ketenagakerjaan. Nah, ini yang menurut saya harus disiapkan ya dengan pemerintah, bagaimana nanti tenaga kerja kita bisa lebih agile lagi menghadapi disrupsi, baik yang terjadi karena perubahan teknologi
maupun juga industri hijau, termasuk juga perubahan pola perdagangan ke depan. Jadi intinya kita harus lebih siap dan lebih agile ya. Jadi memang harus ada perubahan policy pemerintah terutama dalam melakukan alokasi anggaran untuk pelatihan dan pendidikan.